Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Amin. Anak-anakku bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 1 PB 6. Anak-anakku, seperti biasa, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, dalam pembelajaran hari ini, Ustadz akan meneruskan tentang materi tanggung jawab, sikap tanggung jawab. Kemarin kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari tanggung jawab beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai kita, sebagai peserta didik, sebagai siswa yang ada di sekolah. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga sekolah? Bagaimana tanggung jawab kita, sikap tanggung jawab kita terhadap sekolah kita? Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian nanti bisa menerapkan sikap tanggung jawab di sekolah. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, tanggung jawab di sekolah itu menjadi tanggung jawab kita semua, terutama kalian yang setiap hari berinteraksi, berkomunikasi, bergaul dengan teman-teman yang lain. Setiap hari pula kita juga menjaga kebersihan kelas lewat piket kelas. Anak-anakku yang hebat dan sukses, seperti apa bentuk tanggung jawab kita terhadap sekolah kita? Sikap kita, sikap tanggung jawab kita, penerapannya bagaimana? Apakah kita membiarkan sekolah kita begitu saja, bahkan kita membiarkan, misalnya kalau ada sampah yang berserakan, dibiarkan saja? Apakah sikap tanggung jawab kita begitu? Nah, Ustadz akan jelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Yang pertama, 1. Menjaga kebersihan sekolah. Itu bentuk yang pertama. Menjaga kebersihan sekolah. Ustadz sudah katakan tadi bahwa menjaga kebersihan sekolah itu adalah tugas kita semua. Tugas saya sebagai guru, tugas kalian juga sebagai warga, salah satu warga sekolah. Apa bentuk sikap tanggung jawab kita terhadap kebersihan sekolah? 1. Membersihkan kelas. Sudah Ustadz jelaskan tadi. Ini adalah contoh, anak-anakku. Ini adalah contoh yang baik. Melalui piket kelas kita membersihkan kelas setiap hari. Apakah menunggu kelas, Ustadz? Tidak. Setiap hari, setiap waktu, ketika kelas kita kotor maka kita bersihkan. Bentuk tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah yaitu kerja bakti.
membersihkan halaman sekolah. Setiap hari Jumat ya, kita bersih-bersih, budaya bersih di sini. Kita sudah terbiasa setelah senam, olahraga, kita membiasakan bersih-bersih kelas setelah senam olahraga. Nah, budaya-budaya seperti ini harus kita terapkan selalu di sekolah kita ini. Kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab kita terhadap sekolah kita. Yang kedua adalah mentaati tata tertib sekolah. Supaya sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, sekolah yang berdisiplin, sekolah yang mempunyai integritas yang tinggi, maka kita harus sebagai warga sekolah, sikap tanggung jawab kita salah satunya adalah mentaati tata tertib sekolah. Nah, kira-kira seperti apa anak-anak contohnya? Ayo, mentaati tata tertib sekolah. Ayo coba berpikir. Sudah berpikir ya? 1, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Bisa kalian disiplin sekolah, jam 7 masuk, tidak terlambat. Datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua anak-anak, menjaga ketenangan saat kegiatan belajar mengajar. Saat mengajar, menjaga ketenangan di kelas. Tidak bikin rame, tidak mengganggu teman, ya kan? Kelas menjadi tenang gitu ya. Kelas menjadi nyaman belajarnya. Selanjutnya, contoh mentaati tata tertib sekolah. Yang ketiga adalah menggunakan seragam sekolah. Nah, ini harus rapi semua seragamnya. Yang sudah ditentukan oleh sekolah kita, seragam merah putih misalnya. Ya, kita harus pakai merah putih. Kita sebagai warga sekolah harus memiliki sikap tanggung jawab mentaati tata tertib sekolah. Anak-anakku, itu ya salah beberapa sikap tanggung jawab kita sebagai warga sekolah ya. Kira-kira anak-anakku, kita tadi sikap tanggung jawab kita sebagai warga sekolah itu kira-kira apa? Ayo kita refleksi kembali. Ya, ada 2 bentuk yang Ustadz jelaskan tadi. 1, menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, mentaati tata tertib sekolah. Ya, ini yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran hari ini anak-anakku. Semoga anak-anakku tetap semangat belajar dari rumah. Ya, semoga juga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, pembelajaran tatap muka dimulai. Anak-anakku, sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.